Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matang dari kami juga saya oh, Saya Junur Kato Panjaitan. akan mengangkat materi tentang Oke, saya di sini akan menjelaskan masalah pokok dalam perekonomian. Barang apa saja sih yang akan diproduksi? Yang pertama adalah masalah utama perekonomian adalah menentukan barang atau jasanya, di mana keterbatasan dalam sumber daya manusia, sumber daya alam itu membuat tenaga kerja, modal, teknologi, dan kepuasan-kepuasan yang terjadi semakin lama semakin menurun, di mana barang permintaannya dan persaingannya semakin tinggi, di mana dan keuntungan besar biayanya juga bisa melambung tinggi dan mengakibatkan penurunan barang. Bagaimana kita memproduksi barang? Yang pertama, ada berbagai cara untuk menghasilkan barang. Yang pertama itu ada di sektor pertanian ya, di mana kita bisa melihat menggunakan lebih banyak lahan, teknologi-teknologi yang canggih, dan pilihan metode produksi yang dapat melakukan dengan efisiensi, yang mempertimbangkan bagaimana secara teknis, terus sumber daya alamnya, dan efisiensi yang tidak hanya dilihat dalam permintaan yang tinggi, penggunaan teknologi dan permintaan pasar, tetapi kita juga mengutamakan bagaimana caranya kita mendapatkan penguntungan yang lebih tinggi. Oke, untuk siapa barang itu diproduksi? Yang pertama, distribusi pendapatan berkaitan dengan bagaimana upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang stabil, di mana ketidakseimbangan muncul jika pendapatan hanya berdasarkan kepemilikan seseorang saja, namun tidak merata secara terawat dan terlewat di beberapa sistem atau beberapa faktor, di mana kita terjadinya menghambatnya perekonomian di Indonesia, dan masyarakat mencari keseimbangan dengan distribusi yang murah dan dengan adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga kesejahteraan dan perekonomian Indonesia. baik di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme harga pasar. Dalam ekonomi mikro, mekanisme harga pasar merupakan proses di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran pasar. Permintaan distribusi berasal dari konsumen yang ingin membeli barang, sementara penawaran berasal dari produsen yang menyediakan barang tersebut. Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, maka harga barang akan naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, maka harga akan turun. Contohnya tuh kayak kita harga minyak goreng naik pada tahun 2022. Salah satu alasannya tuh karena keterbatasan pasokan bahan baku akibat kebijakan ekspor minyak sawit. Nah, di sisi lain, permintaan minyak tetap tinggi sehingga harga melonjak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa perekonomian selalu menghadapi kenaikan harga dan kenapa pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu terus. Nah, perekonomian itu sering menghadapi kenaikan harga karena faktor seperti meningkatnya biaya produksi dan permintaan ataupun kebijakan yang mempengaruhi pasar. Nah, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak selalu stabil karena dipengaruhi oleh siklus ekonomi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Serta beberapa faktor eksternal seperti krisis global ataupun perubahan teknologi yang menyebabkan pertumbuhan bisa berfluktuasi antara ekspansi dan penurunan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang batas kemungkinan produksi dalam angka, di mana maksimum yang bisa dicapai suatu perekonomian itu berdasarkan beberapa permisalan. Contohnya, satu, semua faktor produksi digunakan sepenuhnya. Yang kedua, jumlah faktor produksi akan tetap bisa diubah. Yang ketiga, teknologi tidak berubah. Keempat, hanya dua jenis barang yang dapat diproduksi, yaitu barang dan jasa. Yang di barang adalah barang industri dan barang pertanian. Yang kelima adalah biayaan kesempatan meningkatkan, untuk berarti meningkatkan produksi suatu barang, produksi barang lain bisa dikurangi. Namun, berdasarkan pemisalan ini, kombinasi beberapa faktor menghasilkan berbagai tingkat output yang berbeda, di mana barang industri dan pertanian ditunjukkan oleh tabel yang di samping, atau tabel yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut kurva kemungkinan produksi, di mana kurva kemungkinan produksi menunjukkan batas maksimal produksi suatu barang dan jasa, di mana perekonomian asumsi semuanya adalah faktor produksinya, di mana produksi barang industri dan barang pertanian contohnya saja kita ambil.
Produksinya berbeda, tetapi sumbu vertikalnya menunjukkan bahwa produksi barang pertanian dan barang horizontal pertanian dan barang industri itu menunjukkan sumbu horizontal untuk barang industri. Namun, biaya kesempatan berperan penting dalam kurva ini, di mana untuk meningkatkan suatu produksi atau untuk meningkatkan suatu produksi tersebut, perekonomian harus mengurangi produksinya. Misalnya untuk menambah satu unit barang, pertanian dan barang industri yang dapat dikurangi. Dan pengorbanan ini disebut dengan biaya kesempatan. Oke, yang terakhir adalah pengangguran dan pengangguran. Pengangguran itu apa sih? Dalam ekonomi, kondisi ideal, di mana pengangguran tenaga kerja itu berkurang, di mana mengakibatkan produksi di bawah rata-rata atau di bawah yang diinginkan suatu perusahaan. Contohnya jika ada pengangguran atau penggunaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan keahliannya, maka output barang-barang tersebut jadi kurang maksimal. Potensi maksimal areanya. Terus hal ini mencerminkan ketidakmampuan perekonomian untuk memanfaatkan sumber daya yang ada atau memanfaatkan atau mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selain itu terdapat adanya pada tidak tercapai, di mana ditunjukkan oleh di dalam kurva yang kemungkinan bahwa hasil suatu produksi itu menurun, mana menggambarkan gabungan output yang melebihi kapasitas produksi dan perekonomian saat ini. Oke, dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan tentang sistem perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi bebas. Karena sistem itu pemerintah ini campur tangan dalam pasar, dan usaha ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar dengan harga yang tergantung pada penawaran dan permintaan. Kelebihan dari sistem itu efisiensi dan inovasi yang tinggi karena persaingan pasar. Maka kelemahan dari sistem ini adalah potensi ketimpangan sosial serta kurangnya perlindungan dari risiko pasar ekstrim. Yang kedua adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem itu menggabungkan peran pemerintah dan pasar dalam ekonomi. Pemerintah menyediakan barang publik dan regulasi untuk masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial, sementara pasar sendiri mengalokasikan sebagian besar sumber daya dan menentukan harga. Sistem ini bertujuan untuk memadukan efisiensi pasar dengan tujuan sosial dan perlindungan pemerintah. Yang terakhir adalah sistem ekonomi terencana, di mana sistem ini tuh semua mekanisme pasar ditentukan oleh pemerintah, seperti produksi, distribusi, serta harga barang dan jasa. Sistem ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan dengan mengurangi ketimpangan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Sistem ekonomi yang terakhir adalah sistem ekonomi terencana, di mana sistem ini tuh pemerintah pusat memegang penuh atas kendali pasar. Mereka mengambil keputusan seperti produksi, distribusi, serta harga barang dan jasa. Sistem ini bertujuan untuk melindungi pasar dari ketimpangan sosial serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Namun, kelemahannya meliputi kurangnya efisiensi dari inovasi serta minimnya insentif dan birokrasi yang besar. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 2, Juan dan Zuem. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.